Halo semuanya, wah saya super antusias nih untuk pembahasan materi kita kali ini. Kita nggak bakal ngomongin soal perubahan hidup yang instan atau lompatan ekstrim yang bikin capek. Kita bakal membedah tuntas sebuah panduan praktis tentang gimana sih kebiasaan-kebiasaan kecil, bahkan yang ukurannya mikro, itu benar-benar bisa merombak total kehidupan kita. Penasaran kan gimana hal sekecil itu bisa bawa perubahan yang masif? Yuk kita mulai. Coba deh jujur, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Bikin resolusi tahun baru yang megah atau target ambisius banget pengen jago skill baru. Seminggu pertama, wah semangatnya masih membara. Tapi perlahan, motivasinya menguap, dan ujung-ujungnya balik lagi deh ke kebiasaan lama. Kenapa ya siklus ini terus berulang? Seringkali, kita tuh terlalu ngandelin kemauan keras atau motivasi sesaat buat ngubah segalanya dalam semalam. Asli, itu melelahkan banget. Tapi tenang aja, materi yang bakal kita kupas hari ini adalah solusi persis yang kalian butuhin buat memutus rantai kegagalan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari kekuatan kebiasaan kecil, lalu bahas kenapa sistem lebih penting dari tujuan akhir, lanjut ke 4 kunci kebiasaan baik, cara merancang lingkungan, penerapannya di kehidupan akademik, dan terakhir, gimana cara menghadapi kemunduran. Kita masuk ke bagian pertama ya, kekuatan kebiasaan kecil. Dari dulu kita tuh sering banget dicekoki pemikiran kalau mau berubah ya harus ngelakuin sesuatu yang besar dan mendadak. Padahal realitanya nggak gitu sama sekali loh. Coba bayangin sebuah pohon raksasa yang super kokoh dengan akar yang mengunjam dalam. Pohon sebesar itu kan nggak mungkin tumbuh dalam semalam kan? Pertumbuhannya terjadi lewat proses kecil yang terus-menerus. Jadi pohon itu adalah wujud nyata dari konsistensi, bukan kecepatan. Nah, mari kita tarik metafora tadi ke keseharian kita. Semuanya itu berawal cuma dari satu benih kecil, ditambah setetes air yang disiram terus-menerus. Kalau di hidup kita, ini tuh ibarat langkah kecil yang konsisten kita ambil menuju arah yang jelas. Membaca satu halaman buku atau berolahraga 5 menit doang, emang rasanya kayak nggak ngaruh apa-apa, nyaris nggak kelihatan hasilnya hari itu juga. Tapi, percaya deh, justru dari hal-hal remeh yang terus diulang inilah keseluruhan fondasi kehidupan kita sebenarnya lagi dibangun. Lanjut ke bagian kedua, sistem di atas tujuan akhir. Sekarang, mari kita ubah mindset lama kita. Dulu, kita selalu terobsesi banget sama yang namanya tujuan. Memang sih, tujuan itu penting banget buat ngasih kita arah. Ibarat kompas lah ya. Tapi masalahnya, kompas nggak bikin perahu kita bergerak maju. Sistemlah yang jadi mesin pendorongnya. Sistem itu rutinitas dan proses kita sehari-hari. Fokus pada sistem berarti kita harus percaya penuh sama prosesnya, soalnya hasilnya emang nggak selalu langsung kelihatan di depan mata. Perubahan itu seringnya berproses diam-diam di bawah permukaan, sampai akhirnya meledak jadi pencapaian yang luar biasa. Ada konsep psikologis yang luar biasa mendalam di sini. Ngebangun kebiasaan itu ternyata bukan cuma sekedar nyelesain checklist tugas loh, ini tentang mengubah identitas kalian. Setiap kali kalian nyempetin baca 15 menit, sadar nggak sadar, kalian tuh lagi memberikan hak suara buat identitas baru sebagai seorang pembaca. Keren kan? Identitas dan tindakan kalian tuh benar-benar saling membentuk dan memperkuat satu sama lain. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sekaligus intinya nih, 4 kunci kebiasaan baik. Nah, panduan yang lagi kita bedah ini ngerangkum semuanya jadi 4 kunci kerangka kerja yang super bisa langsung ditiru. Kalau kalian pengen kebiasaan baru bisa awet dan nempel di hidup kalian, pastiin kebiasaan itu lolos 4 syarat ini. Buat jelas, buat menarik, buat mudah, dan buat memuaskan. Penasaran gimana prakteknya? Mari kita bahas. Prakteknya tuh simple banget. Pertama, buat jelas. Jangan cuma bilang pengen rajin baca, tapi ganti jadi, gue bakal baca buku 15 menit setiap malam di meja belajar. Lebih konkret kan? Kedua, buat menarik. Gabungin kebiasaan baru sama hal yang udah kalian suka. Misalnya dengerin podcast favorit sambil jalan santai di pagi hari. Ketiga, buat mudah. Pakai aturan 2 menit nih. Susah nulis jurnal tiap hari? Mulai aja dengan nulis 1 kalimat doang. Dan keempat, buat memuaskan. Rayakan kemenangan kecil kalian. Kasih tanda centang besar di kalender, biar otak ngerasa senang dan nagih pengen ngulangin lagi besok. Terus gimana dong sama kebiasaan buruk yang susah banget dihilangin? Gampang, balik aja rumusnya. Lakukan kebalikan dari 4 kunci tadi. Pengen berhenti ngemil junk food? Buat jadi tidak terlihat. Umpetin atau jangan simpan di dapur sekalian. Buat tidak menarik dengan ngebayangin efek buruknya ke kesehatan kalian. Buat sulit dilakukan, misalnya, kalau mau beli ya harus jalan kaki jauh dulu ke depan komplek. Terakhir, buat tidak memuaskan. Contohnya minta teman buat nagih denda kalau kalian ketahuan ngemil sembarangan. Ini cara yang asik tapi sistematis banget buat ngerontokin kebiasaan buruk sampai ke akarnya. Bagian 4. Rancang lingkungan harian Anda.
Kalian tahu nggak ada fakta psikologis yang menyatakan kalau kemauan atau willpower kita itu persis kayak baterai handphone. Kapasitasnya terbatas dan lama-lama bakal lowbat di penghujung hari. Makanya kalau ngandalin disiplin murni buat nahan godaan, wah itu sih permainan yang ujung-ujungnya pasti bikin kita kalah. Daripada buang energi ngelawan godaan, mending kita akali dengan merancang lingkungan kita. Ciptakan ruangan di mana ngelakuin kebiasaan baik itu kerasa gampang banget dan jadi jalan yang paling minim hambatan. Ini ada beberapa trik lingkungan yang bisa langsung kalian gas terapin. Mau lebih rajin baca? Taruh aja bukunya di atas bantal pas bangun pagi. Pengen lebih fokus kerja atau belajar? Singkirin HP ke ruangan lain, beneran deh, ini ngaruh banget. Siapin buah atau camilan sehat di meja depan, jangan disembunyiin di kulkas. Terus, beresin meja kerja biar rapi dan nyaman. Dan yang paling krusial nih, kumpullah sama orang-orang atau komunitas yang udah menganggap target kebiasaan kalian itu sebagai hal yang normal. Perubahan kecil di kamar atau meja kerja kalian tuh tanpa disadari bisa secara drastis ngubah perilaku harian kalian loh. Kita lanjut ke bagian 5, penerapan dalam kehidupan akademik. Khusus buat kalian yang lagi kuliah atau suka belajar hal baru, disinilah keajaiban efek majemuk itu bekerja. Coba bangun siklus intelektual harian, baca sedikit aja setiap hari, biarpun cuma 1 jurnal pendek. Jangan lupa, selalu sedia buku catatan kecil buat nangkep ide-ide liar yang kadang suka muncul tiba-tiba. Tulis sedikit aja tiap hari, jadikan menulis itu sebagai proses berpikir, bukan sekedar laporan akhir. Kemudian, renungkan dan perbaiki pelan-pelan. Rangkaian kebiasaan akademik kecil yang kelihatannya sepele ini, kalau ditumpuk berbulan-bulan, wah, bakal bermutasi jadi pencapaian intelektual yang gila banget. Ingatlah selalu kutipan luar biasa dari panduan kita ini. Sebuah mahakarya tidak lahir dalam satu malam. Konsistensi kecil adalah kunci produktivitas intelektual. Semua karya besar yang ada di luar sana itu lahir dari dedikasi harian yang tenang. Jadi, percayalah, usaha lambat tapi pasti yang kalian lakukan sekarang, benar-benar nggak akan pernah sia-sia. Wah, kedengarannya mulus dan keren banget ya sejauh ini. Tapi yuk kita balik ke realita bentar. Apa jadinya kalau tiba-tiba hidup lagi ribet banget, kalian kecapean, dan akhirnya nggak terhindarkan bolong sehari nggak olahraga atau nggak baca buku? Terus apakah semuanya oto hancur berantakan? Ya jelas enggak dong. Makanya, mari kita bahas bagian 6, cara menghadapi kemunduran. Cara buat bangkit lagi itu sebetulnya simpel kok. Pertama, terima dengan lapang dada kalau gagal sehari itu wajar banget. Itu murni bagian dari perjalanan kalian. Tapi yang kedua, dan ini aturan emasnya, jangan pernah gagal 2 kali berturut-turut. Kalau hari Senin kelewatan nge-gym, ya udah, berdamai aja sama hal itu. Tapi pastiin hari Selasanya kalian berangkat. Jangan biarin bolong sehari itu berubah jadi kebiasaan baru yang negatif. Langsung sikat, balik lagi ke jalur kalian secepat mungkin. Buat merangkum filosofi inti dari pembahasan kita kali ini, selalu ingat ya, masa depan kita itu dibentuk dari apa yang kita ulangi hari ini. Gak usah nunggu momen atau kondisi yang sempurna, mulai aja hari ini. Pilih satu kebiasaan kecil aja, bikin segampang mungkin, ulang terus dengan penuh kesabaran, dan biarkan waktu yang meracik keajaibannya buat kalian. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pesan penting nih buat kalian. Jangan meremehkan hari ini. Satu langkah kecil yang kalian ambil hari ini bisa jadi tiket menuju kehidupan yang kalian mimpikan. Nah loh. Jadi, apa nih satu langkah paling kecil yang mau kalian mulai detik ini juga? Pikirkan baik-baik, ambil tindakan nyata, dan siap-siap saksikan hidup kalian bertransformasi.